berbicara tentang masalah, kan ada orang yang mungkin bisa kita bilang sukses menghadapi masalah. Tapi ada juga orang yang mungkin bisa dibilang gagal begitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ustadz Azad sendiri bagaimana itu? Iya. Yang kita anggap sebagai sukses itu apa dulu? Nah, gitu. Jadi saya kalau terkait dengan masalah yang saya anggap sukses, dan mari kita juga lihat seperti itu gitu ya. Sukses menghadapi masalah itu yang pertama adalah dia tetap tegar, bertahan untuk tetap fokus pada tujuan. Itu dia sukses gitu. Bahasa lainnya namanya istiqomah. Dia tetap ya tegar, bertahan pada fokus terhadap tujuannya gitu. Yang kedua, orang sukses menghadapi masalah itu cirinya atau kemudian karakternya adalah dia bisa memperbaiki diri gitu. Jadi masalah itu digunakan untuk memperbaiki diri itu ya. Jadi dua karakter itu yang saya sebut dengan sukses ya menghadapi masalah gitu. Jadi kalau disebut orang yang sukses menghadapi masalah apa? Yaitu yang pertama dia tegar terhadap tegar dan tetap bertahan untuk fokus kepada tujuan. Nah, itu yang saya sebut dengan istiqomah. Kemudian yang kedua adalah orang yang ketika menghadapi masalah dia mampu untuk menjadikan masalah itu sebagai bagian dari perbaikan diri. Nah, titik tekannya atau kemudian sering ini dihubungkan dengan apa yang saya sebut dengan muhasabah. Jadi kuncinya adalah istiqomah. Maka doa kita ya supaya kita tetap selalu istiqomah itu kan doa kita sebagaimana yang kita baca dalam setiap sholat itu adalah ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya. Kita memohon kepada Allah untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus. Kita tetap selalu berada di jalan yang lurus. Fokus pada tujuan kita gitu. Nah, kenapa kemudian saya menganggap berhasil orang yang melalui masalah itu untuk tetap fokus gitu? Ya karena berarti dia tetap konsisten untuk melangkah pada tujuan yang dicapai. Masalah tidak membuat dia goyah, ya dia tetap bertahan untuk terus melangkah ke depan menuju tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian kenapa orang yang bisa memperbaiki diri itu saya anggap sukses menghadapi masalah gitu. Punya masalah kok sukses gitu ya, karena dia mampu menjadikan masalah yang dihadapinya itu untuk memperbaiki diri ya. Dia mampu untuk bermuhasabah, dia mampu untuk gitu ya, mampu untuk melihat, menatap ke depan untuk menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan untuk meraih masa depan. Itu ya kalau kita baca di dalam surat Al-Hasr itu kan gitu, sebuah pertanyaan, apakah yang kita persiapkan untuk kehidupan hari esok gitu. Ya, jadi ini pertanyaan untuk kita. Nah, orang yang mampu untuk bertanya tentang apa yang kita persiapkan untuk ke depan gitu, dengan masalah-masalah yang dihadapi itu, tidak kemudian dia larut dari masalah, tetapi kemudian dia berpikir what's next, apa yang saya siapkan berikutnya untuk menghadapi kehidupan setelah ini gitu. Nah, ini yang menurut saya sebut berhasil. Maka orang yang tidak berhasil itu adalah orang yang tadi yang pertama kebalikan dari orang yang istiqomah tadi. Dia kemudian goyah, tidak fokus terhadap tujuannya gitu. Dia sebenarnya sudah harusnya punya tujuan untuk melangkah, tetapi ketika menghadapi masalah goncang. Dia labil, dia tidak punya manu, bahkan kemudian dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah, itu lebih parah lagi gitu. Jadi orang yang gagal itu orang yang kemudian dia tidak lagi fokus pada tujuan, bahkan tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini yang kemudian saya anggap gagal menghadapi masalah.
Kemudian orang yang gagal menghadapi masalah adalah orang yang tidak bisa menjadikan masalahnya itu untuk melakukan perbaikan diri gitu. Ya kan? Semua orang itu punya masalah, nggak ada orang yang tidak punya masalah, bahkan Rasulullah juga punya masalah gitu. Nah, tetapi masalah-masalah yang dihadapi itu tidak membuat orangnya kemudian jatuh, tidak membuat orangnya kemudian putus asa, tetapi itu menjadi jalan untuk melakukan perbaikan diri gitu. Sehingga semakin lama semakin terus melakukan perbaikan diri gitu. Nah, itulah yang kemudian harus kita hindari. Jadi kita harus menghindari sifat-sifat orang gagal dalam menghadapi masalah dan kemudian kita memupuk diri menjadi orang-orang yang sukses dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena setiap orang punya masalah termasuk kita. Ya. Para pemirsa di TV-mu juga menghadapi masalah. Ya, entah masalah itu macam-macam ya. Ada masalah pribadi gitu ya, yang barangkali dia sendiri yang tahu masalahnya. Ada masalah keluarga, ya, satu keluarga entah suami istri, entah dengan anak-anaknya gitu. Masalah masyarakat, pertetanggaan, nah itu ada masalah juga. Masalah perkotaan, nah misalnya masalah perkotaan itu banyak macamnya, itu masalah masyarakat yang lebih luas kota gitu ya. Bahkan dalam masalah kenegaraan ada masalah gitu. Jadi selalu orang itu punya masalah. Yang jadi persoalan adalah apakah orang sukses menghadapi masalah atau tidak. Kepengen sukses menghadapi masalah, maka kita harus fokus pada tujuan dan kita bisa memperbaiki diri ketika kita sudah menghadapi masalah, dengan menghadapi masalah itu. Kalau kita pengen gagal, saya kira nggak ada yang pengen gagal, tapi kalau kita ingin melihat siapa yang gagal menghadapi masalah, nah, dia adalah orang yang kemudian melupakan tujuan, dia adalah orang yang tidak lagi bisa mengendalikan diri ketika menghadapi masalah, dan orang yang tidak bisa menjadikan masalah sebagai jalan untuk perbaikan diri.